Halo teman-teman, selamat datang di video tutorial pemasangan resleting sembunyi atau resleting Jepang. Yuk kita mulai. Langkah pertama, siapkan kain fragmen dengan ukuran panjang 45 cm dan lebar 20 cm sebagai bahan praktik pemasangan resleting Jepang. Siapkan sebanyak 2 lembar. Siapkan resleting sembunyi dengan warna yang senada dengan kain. Pada praktek ini digunakan resleting berukuran 30 cm. Gunakan juga benang dengan warna senada. Selanjutnya ada kapur atau spidol untuk kain, gunting benang, gunting kain, dan pita ukur. Selesaikan tepi kain pada bagian yang akan dipasang resleting, bisa dengan penyelesaian obras ataupun rompok. Pada bagian buruk kain, diberikan tanda berupa garis berwarna merah untuk mempermudah proses pengamatan. Tandai garis pemasangan resleting dengan lebar kampuh 3 cm. Lakukan langkah yang sama pada potongan kain lainnya. Pada kain tipis atau yang mudah melar, berikan lapisan viselin pada area pemasangan resleting untuk mencegah kain melar dan pergeseran serat. Untuk kain belaju tidak memerlukan pelapis. Selanjutnya, letakkan resleting dengan posisi atas sejajar dengan tepi kain. Tandai batas gigi resleting dan ukur 1-2 cm di atas batas giginya. Berikan tanda pada kain fragmen sesuai dengan tanda yang terdapat pada resleting agar posisi pemasangan tetap sejajar. Pastikan tepi kainnya sudah diselesaikan dengan obras ataupun rompok. Posisikan kedua potong kain seperti pada video. Pastikan bagian baik kain menghadap ke atas dan sisi luar resleting juga menghadap ke atas. Selanjutnya, letakkan sisi luar resleting tepat di atas bagian baik kain hingga keduanya saling berhadapan. Lalu, semat resleting pada kain fragmen dengan jarum pentul, agar posisi resleting tidak bergeser.
saat menyemat menggunakan jarum pentul, pastikan jarum masuk pada bagian dalam lipatan resleting dan dipasang tegak lurus dengan garis tanda pada kain. Pada bagian atas dan bawah resleting, sematkan jarum dengan posisi horizontal agar resleting tidak bergeser naik turun. Lakukan hal yang sama pada resleting sisi kiri, yaitu letakkan sisi luar resleting tepat di atas bagian baik kain hingga keduanya saling berhadapan. Pastikan posisi resleting kalian sama dengan yang di video ya. Selanjutnya, jahit pada bagian pita resleting dari bagian atas hingga ke bawah. Sebelum itu, ganti sepatu mesin menggunakan sepatu sisi atau sepatu sebelah. Jahitan ini berfungsi sebagai pengganti celucur. Dengan adanya jahitan ini, posisi resleting menjadi lebih stabil sehingga tidak mudah bergeser selama proses menjahit. Lakukan hal yang sama pada sisi sebelah kiri. Sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya, pastikan terlebih dahulu bahwa resleting tidak melintir. Sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya, pastikan terlebih dahulu bahwa resleting tidak melintir. Caranya, tutup resleting dan periksa apakah posisi kedua sisi kain sudah sejajar serta resleting dapat berfungsi dengan baik. Tahap selanjutnya adalah menjahit resleting pada bagian dalam lipatan gigi resleting. Posisikan jarum mesin tepat di sepanjang lipatan resleting, seperti yang ditunjukkan oleh garis hitam pada video. Sebelum itu, ganti sepatu mesin dengan sepatu mesin khusus untuk resleting sembunyi. Sepatu ini memiliki dua alur kanan dan alur kiri. Pada video ini, saya menggunakan benang berwarna kontras agar proses jahitan lebih mudah diamati. Jahit dari bagian atas ke bawah.
Lalu jahit kembali ke arah atas tanpa memutus benang. Mulailah dengan menjahit sisi kanan resleting. Pastikan gigi resleting masuk tepat ke dalam alur sepatu resleting sebelah kanan. Jahit secara perlahan sambil membuka lipatan gigi resleting menggunakan tangan, sehingga jarum dapat menjahit sedekat mungkin dengan akar gigi resleting. Hal ini penting agar gigi resleting tidak terlihat dari bagian luar dan hasil jahitan tampak lebih rapi. Apabila jahitan sudah mencapai tanda batas resleting, hentikan jahitan dengan posisi jarum tetap tertancap pada kain. Selanjutnya, angkat sepatu mesin dan putar kain secara perlahan. Posisi jarum yang tetap berada di dalam kain berfungsi untuk menahan kain agar tidak bergeser saat diputar. Setelah itu, posisikan gigi resleting pada alur sepatu resleting sebelah kiri dan lanjutkan proses menjahitnya. Perhatikan hasil jahitannya. Jahitan resleting yang benar ditandai dengan tidak terlihatnya benang jahitan dari luar tanpa perlu membuka atau melipat gigi resleting. Selanjutnya, jahit sisi kiri resleting. Posisikan gigi resleting tepat pada alur sepatu resleting sebelah kiri. Jahit secara perlahan sambil membuka lipatan gigi resleting dengan tangan, sehingga jarum dapat menjahit sedekat mungkin dengan akar gigi resleting. Apabila jahitan sudah mencapai tanda batas resleting, hentikan jahitan dengan posisi jarum tetap tertancap pada kain. Setelah itu, posisikan gigi resleting pada alur sepatu resleting sebelah kanan dan lanjutkan proses menjahitnya. Setelah kedua sisi resleting terpasang dengan baik, langkah berikutnya adalah menjahit bagian bawah resleting. Sematkan jarum pentul sesuai tanda pola agar jahitan tetap tepat pada garis yang telah ditentukan. Selanjutnya, jahit pada bagian pita resleting dari bagian atas hingga ke bawah. Saat menjahit, posisikan garis pola tepat di samping sepatu sebelah sebagai panduan.
Penggunaan sepatu sebelah memudahkan proses penjahitan pada area yang dekat dengan resleting sehingga jahitan dapat tetap lurus dan rapi. Dan pastikan juga sisa resleting bawah ditarik keluar agar tidak ikut terjahit. Berikut merupakan hasil akhir pemasangan resleting sembunyi. Hasil jahitan yang baik ditandai dengan gigi resleting yang tidak terlihat dari bagian luar, posisi kedua sisi kain yang sejajar, serta jahitan yang rapi dan berfungsi dengan baik. Terima kasih telah menyimak video tutorial ini. Semoga bermanfaat dan dapat membantu dalam memahami teknik pemasangan resleting sembunyi. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.